Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa lagi dan salam sejahtera. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semua dalam kondisi terpelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang saya berjumpa kembali dan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita yang merupakan adalah kekuatan kita, yang merupakan adalah kemenangan kita. Saudaraku, tema kita di hari ini adalah berharga di mata Tuhan Yesus. Berharga di mata Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud berharga di mata Tuhan Yesus dan apa poin-poinnya? Dan kemudian manusia itu sedang mencari apa? Sebelum lebih jauh saya berkhotbah, Bapak Ibu, saya akan berdoa dulu untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Kembali kami mengucap syukur yang hari ini bisa untuk kembali menerima firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku. Tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya manusia hidup itu selalu mencari nilai-nilai yang berharga untuk dirinya. Nilai-nilai yang berguna untuk dirinya sebagai orang-orang yang untuk dihargai sesamanya. Itulah manusia hidup. Manusia itu selalu mencari nilai-nilai untuk dihargai orang lain, supaya dia lebih terhormat, lebih berharga di mata sesamanya. Tapi kadangkala Bapak Ibu, nilai-nilai yang dicari tersebut, saudaraku, menghalalkan berbagai macam cara. Hanya demi untuk memuaskan dahaganya, agar dirinya mendapatkan nilai kehormatan yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya maupun di tengah-tengah lingkungannya. Tetapi saudaraku, apa lacur dan apa hasilnya? Nihil. Kenapa saya katakan nihil? Karena itu sudah melanggar firman Tuhan. Sudah melanggar kehendak Tuhan. Masakan kita mau melakukan nilai yang nihil Bapak Ibu? Sudah barang tentu tidak, bukan? Nah, di sini ada kabar baik saudaraku. Kita ini sesungguhnya berharga di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa saudaraku. Iya kan? Biarlah apa kata orang tentang diri kita. Diri kita itu berharga di mata Tuhan saudaraku. Sungguh luar biasa. Yang pertama saudaraku, berharga di mata Tuhan sebagai kita sebagai umatnya, umat kepunyaannya. Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita berharga di mata Tuhan karena kita sebagai umat kepunyaannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat kepunyaannya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan. Saudaraku, ini ditujukan kepada setiap kita sebagai orang-orang pengikut Yesus Kristus atau orang Kristen. Kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah dan bangsa yang kudus. Apakah ini merupakan bukan suatu kebanggaan? Banyak orang Kristen tidak menyadari dalam kondisi seperti firman Allah yang katakan itu. Kita bisa melihat atas perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Yang dahulu tidak mendapatkan belas kasihan, tapi sekarang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saudaraku, nilai yang berharga adalah belas kasihan Tuhan, pengakuan dari mulut Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Itu nilai yang berharga yang kita punyai, yang melekat atas diri kita sepanjang umur hidup kita. Alangkah sayangnya kalau itu disia-siakan. Alangkah sayangnya kalau itu tidak disadari oleh setiap kita. Ternyata banyak saudaraku orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Patut disayangkan. Dia lebih percaya nilai-nilai dunia. Dia lebih percaya nilai-nilai apa kata orang dunia.
Dia cari itu mati-matian untuk mendapatkan nilai kehormatan atas sesama manusia. Kita bukan tidak boleh, saudaraku, dihormati orang, tetapi bukan itu yang kita tuju. Kita dengan sendirinya yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menjadi nilai-nilai umat kepunyaan Tuhan. Dan sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Ini nilai yang melekat atas diri kita loh Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi seperti itulah kita boleh hidup dan untuk bertujuan mempermuliakan Tuhan. Berharga sekali kita di mata Tuhan, saudaraku. Sangat berharga. Dan ini tidak ada bandingannya sampai kapanpun dengan siapapun. Makanya jangan ditukar, saudaraku, dengan nilai-nilai yang dunia punya yang sebentar akan hilang, binasa, dan lenyap. Kita ini berharga di mata Tuhan. Sebab kita adalah umat kepunyaannya. Puji Tuhan. Sebagai umat kepunyaannya, saudaraku, kita pasti terpelihara. Bapak Ibu tidak usah pusing dengan penilaian orang lain atas kita. Ya, sudah barang tentu kalau kita jahat, orang menilai jahat itu kita harus berpikir ulang, harus berpikir matang kenapa sampai seperti itu. Tetapi kalau kita dihina, kalau kita dicampakkan oleh orang-orang dunia, saudaraku, sebagai orang yang tidak berharga oleh karena nilai kita tidak kaya, tidak jadi masalah. Kita berharga di mata Tuhan kok, sebab kita ini umat kepunyaan Tuhan. Katakan kepada diri Bapak Ibu bahwa kita umat kepunyaan Tuhan. Katakan juga kepada kiri kananmu, kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang dahulu tidak mendapatkan belas kasihan, sekarang telah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua kita lihat. Ya kan, yang kedua, sebagai biji matanya, sebagai biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan Yesus sebagai biji matanya. Zakaria pasal 2 ayat 8. Zakaria pasal 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu, berarti menjama biji matanya. Puji Tuhan. Kita ini menjadi biji mata Tuhan, saudaraku. Waduh, saudaraku, luar biasa. Bapak Ibu terbayang nggak? Siapa yang mau mencolok kita? Iya kan? Pasti itu berhadapan dengan Tuhan. Sebab kita ini biji mata Tuhan. Saudaraku, kita lihat biji mata kita. Iya kan? Bagaimana dengan ketatnya terlindungi. Pertama ada alis mata, yang kalau ada keringat turun itu dijaga dengan alis mata agar tidak mata kita rusak. Sebab mata kalau kena keringat, saudaraku, makin hari setiap hari itu bisa rusak karena keringat itu asin. Ya kan, itu kotor Bapak Ibu, dijaga oleh alis mata. Kemudian ada bulu mata. Tatkala ada debu masuk, ada automatically berkedip. Itu nilai saraf motorik berkedip. Itu untuk melindungi biji mata. Kemudian ada selaput mata yang lentur. Selaput mata yang lentur ini, saudaraku, sangat lentur sekali, tidak mudah robek. Kemudian, saudaraku, ada kelopak mata yang untuk kita meram atau kita terpejam saat ada debu yang untuk menyerang biji mata kita. Kemudian ada air mata yang siap membasahi dan membuang debu di dalam mata kita. Dan kemudian ada tengkorak mata, di mana mata tersimpan di situ. Dan ini tengkorak ini keras sekali Bapak Ibu. Nah, itu perlindungan biji mata. Saudaraku, bayangkan kita ini berharga di mata Tuhan karena kita biji mata Tuhan. Siapa yang berani menyolok mata kita, siapa yang berani menyolok mata Tuhan, urusan dengan tangan Tuhan. Tangan yang tidak pernah, iya kan saudaraku, meleset apabila dia menghakimi. Saudaraku, resapi nilai-nilai kebanggaan ini. Imani, percayai bahwa kita biji mata Tuhan, saudara. Iya kan, benar-benar terlindung dengan rapi, terlindung dengan ketat, terlindung dengan luar biasa sempurnanya. Luar biasa, saudaraku, kita ini. Iya kan? Jadi itu nilai berharga di mata Tuhan, saudaraku. Kita lihat lagi di Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya
dijaganya sebagai biji matanya. Ini umat Israel. Ini adalah kita juga sebagai umat Tuhan. Terlindungi, dijaga, dipelihara. Yang jaga, yang melindungi Tuhan. Ini nilai yang luar biasa, saudaraku. Bukan nilai perkara yang main-main, yang terabaikan begitu saja oleh kita. Yang seakan-akan kita dengan kekuatan kita bisa untuk luput dari masalah. Tidak bisa, Bapak Ibu. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Kita terpelihara secara utuh. Kita terpelihara secara sempurna. Kita terpelihara secara luar biasa, Bapak Ibu. Sebab kita adalah biji mata Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan, luar biasa. Itu kita berharga di mata Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bandingkan dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu dengan apa yang dari dunia ini. Jauh sekali Bapak Ibu, jauh sekali saudaraku. Nggak ada bandingannya ini pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita sebagai biji mata Tuhan. Ya kan? Yang selanjutnya yang keempat, sebagai anaknya. Sebagai anaknya, Efesus 1. Sebagai anaknya, Efesus 1, saudaraku. Sebagai anaknya, Efesus 1. Oh, yang ketiga, ya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, sebagai umat pemujinya. Yang ketiga, maaf. Sebagai umat pemuji. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita menjadi umat pemujinya. Luar biasa. Kita menjadi umat pemujinya. Itu yang berharga di mata Tuhan. Kita ini loh. Ini bait Roh Kudus, Bapak Ibu. Jangan kau cemari. Jangan dibuat najis. Iya kan? Kita ini umat pemuji Tuhan. Tuhan menjadikan hal ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Waduh, luar biasa. Berarti kita umat kesenangan Tuhan. Umat pemuji Dia, mempermuliakan Dia. Wah, Bapak Ibu, hendaklah imanmu sampai ke taraf itu, saudaraku. Itu nilai berharga di mata Tuhan. Kita ini siapa kalau bukan mendapatkan belas kasihan Tuhan? Bukan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebagai umat pemuji kemuliaan-Nya loh, Bapak Ibu. Mungkin seringkali orang lain mencemooh kita. Siapa kita? Siapa Denny Harseno? Tetapi kita harus menguatkan, mengokohkan, dan meyakini iman percaya kita. Kita ini umat pemuji Tuhan. Makanya jangan cemari pikiranmu. Jangan cemari penglihatanmu. Jangan cemari mulutmu. Jangan cemari hatimu. Jangan cemari perasaanmu dengan hal-hal dosa. Dengan hal-hal dendam. Dengan hal-hal amarah. Dengan hal-hal yang najis. Kuduskanlah dirimu sebagai umat pemuji Tuhan. Iya kan? Kita harus menarik diri dari keduniawian, Bapak Ibu. Bukan menarik diri dari dunia, namanya sudah mati. Jadi menarik diri dari nilai-nilai keduniawian. Sehingga kita melekat kepada nilai-nilai surgawi yang luar biasa. Saudara, dahulu saya tidak bisa bernyanyi, Bapak Ibu. Tapi saya belajar bernyanyi karena saya terpanggil untuk menjadi umat pemuji Tuhan. Bangga sekali, saudaraku. Mulutku penuh pujian, hatiku penuh dengan sesembahan kepada Tuhanku Yesus Kristus.
Jangan jauhkan dirimu daripada hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Engkau berharga di mata Tuhan. Siapapun Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat latar belakang. Tuhan tidak melihat kulitmu. Tuhan tidak melihat bagaimana bentuk matamu. Entah sipit, entah belok. Iya toh? Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat engkau adalah sebagai umatnya, umat pemuji untuk kemuliaannya. Nanti pun kita di surga adalah umat pemuji. Sebagai umat pemuji kita adalah umat pemenang. Bukankah sebagai umat pemenang kita selalu memuji-muji Allah kita yang luar biasa, sebagai pembela kita yang luar biasa? Saudara, apakah Bapak Ibu tidak bangga? Tuhan Tuhan panggil kita sebagai untuk memuji Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, nilai ini nilai sangat luar biasa. Saya bangga dengan itu sebagai umat pemuji Tuhan. Saya sangat bangga sekali. Saya sangat bangga sekali Bapak Ibu. Sehingga hal-hal kebanggaan saya ini saya tidak mau tukar dengan nilai-nilai dunia. Rugi besar. Nilai-nilai dunia hasilnya nihil Bapak Ibu. Hampa di mata Tuhan. Karena itu merupakan nilai kejahatan. Tapi nilai-nilai yang dari Tuhan sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Itu sudah melekat atas diri kita dan kita boleh beriman di dalamnya. Sebagai umat pemujinya. Masakan orang Kristen tidak bisa bernyanyi? Ya keterlaluan lah. Bapak Ibu harus bisa bernyanyi ya. Tuhan tidak melihat bagaimana punya suara. Bapak Ibu punya suara. Walaupun suaramu falas-falas, kalau hatimu tulus untuk bernyanyi, bernyanyi saja untuk Tuhan. Nanti Tuhan akan atur nilai-nilai suaramu begitu luar biasa. Kalau niatmu kuat sebagai umat pemuji, saya percaya upayamu tidak sia-sia. Saya tidak ada keturunan penyanyi Bapak Ibu. Tetapi saya latihan. Saya drive diri saya sebagai umat pemuji, saya berikan untuk yang terbaik. Tetapi puji Tuhan tuh, saya bisa bernyanyi walaupun tidak bagus-bagus amat. Tetapi Tuhan hargai itu. Banggalah Bapak Ibu sebagai umat pemujinya. Jangan kotori seluruh hidupmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tubuhmu, itulah hidupmu, itulah keseluruhan tujuan hidup kita sebagai umat pemuji Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat sebagai anaknya. Luar biasa, sebagai anaknya. Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Puji Tuhan, kita ini dengan kerelaannya saudaraku menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, kita ini anak Tuhan loh. Dan kita harus mengaminkan firman yang tadi saya baca. Ya sudah, barang tentu kita buktikan dengan tingkah laku, dengan perbuatan kita sebagai anak Tuhan. Apakah ini bukan suatu kebanggaan? Kita ini menjadi anaknya, dipilih sesuai dengan kerelaannya dari semula Bapak Ibu. Jadi kita ini menjadi Kristen tidak sekonyong-konyong. Kita ini adalah
kegenapan dari firman Tuhan. Jadi bagian dari kerelaan Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Saudaraku, Bapa kita adalah Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya sebagai anak-anaknya, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Tangkap itu dengan imanmu. Tangkap firman itu dengan imanmu. Jikalau engkau tidak beriman sebagai anak-anak Tuhan, engkau sedang berbahaya rohanimu di dalam Yesus. Engkau harus berani mengatakan saya anak Tuhan. Dan berani berbuat. Dalam perbuatan baik dan benar sudah barang tentu sebagai anak Tuhan. Buktikan itu Bapak Ibu. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, kita ini anak Tuhan. Sungguh luar biasa, bukan? Luar biasa. Kita ini berharga di mata Tuhan sebagai anaknya. Anak di mana minta roti dikasih ular? Nah, dengan demikian jangan ragu pada saat kita berdoa. Meminta kepada Bapa Surgawi dalam nama Yesus. Jikalau engkau yakin dengan doamu, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Banyak orang Kristen, saudaraku, bimbang dalam hidupnya. Bimbang dalam nilai-nilai tujuan hidupnya. Patut disayangkan, kita ini anak Tuhan, terpelihara oleh Bapa Surgawi. Burung-burung saja di udara Tuhan pelihara, terlebih lagi engkau, anak-anak Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Segarkan imanmu. Pulihkan imanmu. Engkau sendiri yang memulihkan itu, Bapak Ibu. Jangan minta lagi kepada Tuhan. Seringkali, saudaraku, di dalam diri kita sudah ada nilai tanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Minta lagi kepada Tuhan. Loh, kok minta melulu? Iya kan? Ya, minta secara proporsional. Tetapi ada tanggung jawab kita sebagai langkah iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun saya dulu hidup miskin, saya bangga dengan papa saya. Sangat-sangat memelihara hidup saya. Walaupun istilahnya sungsang sumbel, Bapak Ibu, dia tetap mencari uang untuk saya mempunyai pakaian yang layak, makanan yang layak. Itu papa duniawi lu, saudara. Apalagi Bapa Surgawi. Banggalah kita memiliki Bapa Surgawi, Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Predikat anak-anak Tuhan hanya ada di dalam kekristenan. Di luar itu tidak ada. Walaupun mereka coba tiru. Saudaraku, dengan apa dimateraikannya? Dimateraikannya dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Yang terakhir, kelima. Kita ini sebagai ciptaannya. Ciptaan Tuhan. Iya kan? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, saudaraku, sampai 30, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang terakhir, saudaraku, kita adalah sebagai ciptaannya. Dipulihkan kembali sebagai untuk dalam kemuliaan Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu. Dulu kita rusak karena gambaran Allah dirusakkan oleh iblis. Sekarang dipulihkan kembali melalui Yesus Kristus. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, saudara. Jadi bukan reinkarnasi berputar-putar. Bukan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Hadir di dunia ini atas kehendak Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya, kehendaknya, untuk bertujuan mempermuliakan Tuhan. Itu nilai alur hidup kita.
Jadi itulah nilai hidup kita Bapak Ibu. Wah, itu luar biasa. Sudah barang tentu berbeda dengan garis alur dunia yang katakan. Iya tuh, kita punya jalan sendiri, yaitu jalan di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu jangan membanding-bandingkan dengan jalan-jalan orang duniawi. Jangan dibanding-bandingkan itu. Enggak sebanding. Kita punya jalan sendiri di dalam Yesus Kristus sebagai umat ciptaannya. Saya hadir di dunia ini bukan eksiden Bapak Ibu. Eksiden bagaimana? Umpamanya, Tuhan menciptakan monyet jadi Denny Harseno. Oh, salah besar. Salah besar. Dari perut kandungan ibuku aku sudah mendapatkan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 15. Paham Bapak Ibu? Siapapun Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus, engkau ciptaan Tuhan yang sempurna. Katakan kepada dirimu, aku ciptaan Tuhan yang sempurna. Sebab pencipta kita adalah pencipta yang sempurna. Itu iman dan percaya kita. Kita adalah ciptaannya. Yang terakhir itu yang kelima Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita keliru memahami tentang diri kita. Keliru untuk mencari nilai-nilai yang untuk diri kita. Jangan sampai kita keliru Bapak Ibu. Kalau kita keliru bahaya. Yang tadi saya katakan di awal saya khotbah. Manusia itu sesungguhnya dia mencari nilai-nilai hidup untuk supaya dihormati sesamanya. Tapi saudaraku, nihil hasilnya. Kita nggak mencari nilai-nilai gila hormat yang memunculkan kesombongan. Yang pada akhirnya awal dari kejatuhan adalah kesombongan. Kita tidak demikian. Kondisi kita sudah menjadi umat kepunyaannya. Kondisi kita sudah menjadi biji matanya. Kondisi kita menjadi umat pemujinya. Kondisi kita sudah menjadi anaknya. Kondisi kita sudah menjadi umat ciptaannya. Itu yang Tuhan kerjakan. Yang karya Tuhan yang begitu luar biasa. Hebat, hebat sekali. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu beriman, percaya akan hal-hal yang tadi saya katakan dari 5 poin ini. Itu karya Tuhan yang terbesar yang sudah melekat atas diri kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan hal-hal yang sangat amat terbaik daripada Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Sebagai karya-Mu yang besar bagi setiap kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya kami berharga di mata-Mu Tuhan. Nilai yang tak terhingga. Nilai yang tiada taranya. Nilai yang tiada bandingannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan dan pulihkan mereka. Dalam nama Yesus, seluruh doa ini aku alaskan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.